Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Pak Iji. Sore ini yang kita bahas adalah terkait dengan edukasi hukum terkait dengan penggunaan senapan angin di Indonesia dan bagaimana sih cara yang benar, cara yang tepat menggunakan senapan angin dan bagaimana caranya dan tipsnya kita saksikan selanjutnya. Nah, oke teman-teman, sambil ngeretak ini ya, ada depan sini. Jadi yang pertama adalah senapan angin tersebut, kita harus mempelajari dulu bagaimana senapan angin tersebut, serta bagaimana minusnya dan bagaimana sistem kerja dari senapan angin tersebut. Dan yang pertama adalah keamanan senapan angin adalah prioritas kita. Ya, jangan pernah memiliki anggapan bahwa senapan angin ini kosong. Ya, jangan pernah punya pikiran bahwa senapan angin ini kita sepelekan. Jangan. Karena yang pertama, senapan angin ini meskipun kondisinya kosong, kita harus tetap memberikan gambaran bahwa senapan angin ini adalah kondisi ada senapan aktif yang sewaktu-waktu bisa meledak. Karena ini adalah wujud warning kepada kita sendiri, jadi kita tidak bisa seenaknya menggunakan senapan angin, termasuk menodong-nodongkan ataupun membawa senapan angin dengan semaunya sendiri. Dan yang selanjutnya teman-teman harus bisa memastikan bahwa senapan angin tersebut kita sebagai pemilik, kita juga harus mematuhi regulasi dan aturan dari kepemilikan dan cara membawa dari senapan angin tersebut. Yang selanjutnya adalah termasuk cara menyimpan, cara membersihkan, dan cara mengkondisikan senjata atau senapan angin tersebut agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Dan selanjutnya teman-teman, posisi tubuh ketika kita menggunakan senapan angin, maka bisa dipastikan posisi tersebut ada 3 cara, ada 3 macam. Yang pertama adalah dengan posisi tidur, dengan posisi jongkok, dan juga dengan posisi berdiri. Terkait dengan masalah popor yang masuk ke dalam bahu kita sehingga pipi kita menempel dan bidikan kita pas, itu tergantung dari kepuasan ataupun kenyamanan teman-teman sendiri. Jadi antara saya dengan teman-teman tidak bisa kita menggunakan atau menyamakan bahwa kita menggunakan cara yang sama, menggunakan pola yang sama, dan juga menggunakan sikap yang sama. Next. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengatur pola nafas kita. Tereng! Ini adalah senapan angin dengan laras yang tidak terlalu panjang, tapi dengan bentuk yang tidak terlalu pendek. Dan bagaimana cara kita? Seharusnya kita menggunakan pola yang sama, salah satu dengan cara kita membidik dengan arah popor yang dipepetkan ke ke bahu kita. Kita mengatur pola nafas. Pastikan posisinya tenang, pastikan posisinya landai, dan pastikan menggunakan situasi yang nyaman dengan sikap yang tepat serta menggunakan pola nafas yang tidak tergesa-gesa. Karena kenapa? Meskipun pola kita nyaman, posisi kaki kita nyaman, posisi sasaran tepat, serta menggunakan tripod yang tepat, tapi jika pola nafas kita terhela-hela atau tergesa-gesa, bisa dipastikan arah tembakan kita juga akan ambiar. Itu adalah hukum alam teman-teman. Next. Dan yang selanjutnya teman-teman bisa memastikan dengan arah bidikan, karena arah bidikan itu tergantung dengan apa yang dihasilkan oleh teman-teman. Jadi bisa dipastikan ketika teman-teman menggunakan sasaran bidikan dengan tepat, dengan memperhatikan kondisi sekitar di lingkungan masing-masing, maka bisa dipastikan arahnya akan tepat sasaran sesuai dengan apa yang dituju dan apa yang diinginkan. Next. Dan yang selanjutnya adalah penggunaan amunisi atau penggunaan minis, karena kita berkaliber 4,5 mili. Yang pertama adalah kaliber 4,5 dengan jenis dome, ya. Dengan jenis dome itu bisa digunakan hampir kepada semua sasaran, baik hewan ataupun sasaran metal ataupun sasaran yang lain. Ini sangat banyak digunakan oleh para bediler. Jadi bisa dipastikan ini adalah senapan angin amunisi yang sangat-sangat familiar dan harganya pun tidak terlalu mahal. Harganya murah. Dengan harga-harga yang lokal itu bisa dapat sekitar berapa ya? 5.000 sampai 10.000 udah dapat. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya karena amunisi tersebut sesuai dengan kebutuhan ataupun dengan passion teman-teman sendiri. Jika teman-teman menggunakannya untuk berburu, maka bisa dipastikan menggunakan amunisi yang model lancip. Dan jika teman-teman untuk menembak sasaran ataupun untuk olahraga band rest dan lain sebagainya, bisa menggunakan model dum, ya, tidak terlalu lancip. Seperti itu teman-teman.
Dan yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita merawat senapan angin kesayangan milik kita sendiri. Salah satunya seperti ini. Kita memastikan bahwa senapan-senapan tersebut adalah senapan-senapan yang bisa dikatakan landai ataupun bisa dikatakan tidak rawan. Tapi jika digunakan atau disalahgunakan, maka senapan ini adalah senapan yang tepat untuk membunuh atau menghilangkan nyawa baik makhluk hidup ataupun umat manusia yang lain. Dan bagaimana cara perawatannya? Cara perawatannya adalah diperhatikan pada bagian-bagian yang menggunakan atau rawan untuk karat. Dan yang selanjutnya adalah pada bagian-bagian yang mudah bergerak. Salah satunya adalah trigger, kemudian salah satunya adalah pada bagian chamber atau pada bagian baut dan mut dan lain sebagainya. Dan juga diperhatikan jangan sampai terjadi kebocoran, utamanya adalah kebocoran pada seal atau kebocoran pada bidang-bidang tertentu yang rawan sehingga kondisi angin atau udara dalam tabung tersebut akan habis. Dan ketika akan digunakan, maka suaranya akan cetek, tidak mengeluarkan udara, teman-teman. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana cara menyimpan senapan angin. Yang pertama adalah senapan angin disimpan, yaitu teman-teman disimpan yang kondisinya adalah jauh dari jangkauan anak-anak. Karena kenapa? Kita tahu posisi anak-anak adalah posisi yang rawan dan keingintahuan yang tinggi. Maka jika disandingkan dengan senapan angin yang kondisinya sudah terisi, baik udara ataupun milis, maka akan menyebabkan permasalahan di kemudian hari atau permasalahan pada saat itu, teman-teman. Dan juga senapan angin kita jauhkan dari orang-orang yang punya kapasitas tidak paham dengan senapan angin. Karena bisa dikhawatirkan ketika saya seperti ini, misalnya saya kasihkan ke teman saya yang dia tidak paham senapan angin, hal pertama yang dilihat adalah seperti ini, teman-teman. Trigger akan ditarik-tarik seperti ini. Dan bagaimana jika kondisi tidak terkunci, maka akan blar, itu sudah pasti, ya. Dan yang kedua, laras, ujung laras ini sifatnya adalah haram hukumnya ketika diinceng atau dilihat seperti ini. Karena kenapa? Kita tidak tahu kondisi senapan angin pada saat itu. Maka hendaknya kita saling tetap menjaga bahwa menganggap senapan angin yang kondisinya itu kosong, itu adalah senapan angin yang posisinya adalah sedang aktif. Karena kenapa? Lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan yang selanjutnya adalah jangan lupa untuk mematuhi regulasi tentang senapan angin, baik dari sistem cara menyimpannya ataupun registrasi kepemilikan unit ataupun bergabung dalam sebuah klub yang bernaung di dalam Perbagin atau bergabung di dalam Perbagin itu sendiri. Karena kenapa? Itu adalah bentuk waskat dan wasgal dari negara kepada pihak-pihak tertentu yang memiliki senapan angin. Karena teman-teman, fungsi dari keberadaan klub ataupun Perbagin itu adalah sebagai bentuk waskat dan wasgal dari negara kepada kita selaku warga negaranya. Jadi bisa dipastikan negara mengatur, negara memberikan regulasi dan kita wajib mentaatinya. Dan selanjutnya teman-teman, terakhir ini teman-teman, terkait masalah etika menembak, etika cara membawa ataupun etika cara menyimpan, itu juga harus diperhatikan. Selanjutnya teman-teman, selalu menghargai hak milik orang lain. Jadi kita menembak pada ketentuan dan pada tempat yang semestinya. Dan yang kedua adalah tundukkan kepala, hendaknya kita mengikuti aturan dan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang selanjutnya adalah hindari menembak pada sasaran yang tidak pada semestinya serta tidak aman dan menimbulkan efek jera ataupun menimbulkan efek tidak etis di lingkungan sekitar. Misal kita menembak di lingkungan yang padat, sudah jelas-jelas di situ tidak ada tempat, sudah jelas di situ rawan terjadinya rekoset atau mengantisipasi rekoset, tapi kita menembak dengan enak di situ. Yang ada justru kita akan semakin digunjing, seolah-olah kita adalah orang bodoh atau orang yang baru pertama kali memegang senapan angin itu sendiri. Jadi teman-teman, edukasi pada sore hari ini cukup sekian. Jika teman-teman berminat, silakan teman-teman calling untuk chat di nomor admin kami. Jangan lupa pantengin terus channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.